Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albi. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana kita bisa menghitung reliabilitas, validitas dan reliabilitas dari tabel, R tabel, dari T tabel dan F tabel. Nah, sebelum itu eh, dari aplikasi SPSS ini di sini saya akan mencoba menjelaskan dulu, yaitu aplikasi SPSS ya. SPSS itu sebenarnya dari singkatan. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk menganalisis data statistik. Nah, di sini eh, kita coba menghitung validitas dan reliabilitas. Nah, dari itu eh, perlu kita ketahui bahwa apa itu validitas. Nah, sebenarnya validitas adalah sejumlah eh, nama atau konsep atau kesimpulan atau pengukuran beralasan dan kemungkinan secara akurat. Nah, itu yang dimaksud dengan validitas. Yang kedua, reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Reliabilitas adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Nah, langsung saja, daripada kita banyak eh, menjabarkan beberapa konsepnya, di sini saya akan mengajak kawan-kawan untuk langsung masuk ke aplikasi SPSS. Nah, sebelum itu di sini saya sudah siapkan tabel. Di sini ada tabel X. Nah, untuk itu kita lihat dulu tabel ini belum akurat, jadi perlu kita akuratkan dulu tabel ini. Sama dengan rumus, sama dengan, kemudian sum, kemudian dalam buka kurung ya. Kemudian buka kurung ini. Kemudian kita enter, sum, rumus, kemudian kita enter. Kita tidak bisa. Sum, tidak seperti itu. Sorry ya, tidak salah ya. Sum, kita perlu blok dulu dari nomor 5 sampai ke 10 baru kita enter. Oke. Ini ada kesalahan apa ya? Oke, setelah itu eh, setelah kita ini ada salah ya. Ini kita ulang saja terlebih dahulu di data dokumen. Ini ada data UTS. Nah, oke, kita ulang kembali ya. Sum sama dengan sum, kemudian long blok enter. Nah, di situ baru kita jumlahkan, kita ambil saja sampai 40 ya, 40. Oke, baik, data kita sudah sedemikian valid ya. Nah, di sini kita akan menguji validitasnya dengan cara memblok data yang sudah kita betulkan tadi sampai 40 ya. Ya, Ctrl C. Di situ kita pindah ke SPSS, aplikasi SPSS yang akan kita gunakan. SPSS. Oke, kita sudah ke aplikasi SPSS. Nah, sebelum itu
Ini kita ke variable view dulu. Variable view itu ada Q1, kita bikin dulu Q1, enter. Kemudian Q2, enter. Q3, enter. Q4, enter. Q5, sampai seterusnya. Q7, salah ya, sorry. 9, Q10. Nah, terakhir ini kita buat total. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke data view. Data view ini tadi kita sudah paste. Nah, di sini kita tadi kita sudah copy ya, sekarang kita paste datanya. Nah, di sini sudah terlihat data kita ada 42 ya. Sekarang kita akan menentukan validitas. Nah, gampang caranya, analyze, kemudian correlate. Nah, correlate ada bivariate. Kemudian data ini sudah masuk, bisa saja langsung kita blok, terus kita pindahkan. Langsung saja kita pastikan ini centangnya di sini. Ini ada tuonya highlight, kemudian flank bla bla. Oke, kita oke saja ya. Oke, nah ini data yang sudah kita buat dari data X ya, data X sudah kita temukan data X jumlahnya 5 5 0,513. Nah, untuk memastikan itu kita perlu melihat eh, data R-tabel ya, R-tabel. Kita perlu melihat R-tabel. Nah, seperti kita ketahui bahwa cara melihat R-tabel itu kita lari dulu di main, kemudian lihat R-tabel. Sini dicari sertifikat pendidikan. Saya tengok dulu. Nah, ini dia. Ini ada R-tabel. Nah, masih processing. Nah, untuk melihat R-tabel ini ada N dikurang 2, ini rumusnya ya. Berarti data kita tadi valid atau tidak, kita lihat di sini. N kurang 2, jumlah kita ada 40, berarti 40 dikurang 2 sebenarnya 38. Kita memakai 0,005. Ini data yang paling valid ya. Berarti 0,3120, berarti data kita valid. Nah, oke. Kita kembali ke SPSS. SPSS. Tadi yang kedua data X belum kita copy ya, data X belum kita tentukan validitasnya untuk data X. Nah, untuk itu untuk menentukan data X, oke, untuk menentukan data X, tahu saya. Sini kita cari dulu datanya. Ini data statistik pendidikan. Ya, mana tadi? Belum. Oke, untuk mencari data itu kita coba cari dulu datanya. Ini ada dari data UTS ya. Centang saja. Nah, selanjutnya kita cari di sini. Oke, ini data Y. Data Y ini kita buat sama dengan sum ya, kurung, buka kurung ya. Kita blok dari 1 sampai angka 10. Oke, enter. Kemudian kita blok sampai 40 juga ya, 59.
9, 9 berarti 91. Oke, oke, berarti sudah kita enter. Nah, dari 91 tadi, kita akan coba blok sampai ke 91. 91. Oke, Ctrl C. Nah, kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Data yang selanjutnya, di bawah aja ya. Di sini. Langsung saja Ctrl V. Oke, kita sudah dapat datanya. Langsung saja kita lihat analyze. Kemudian eh, correlate. Saja, bebas. Nah, ini sudah otomatis ya. Ini kita okekan saja. Untuk data realnya kita temukan ini. Oke. Untuk selanjutnya kita akan menemukan eh, reabilitas. Ini sudah validitas. Kemudian kita akan menemukan reabilitas. Selanjutnya analyze, resolution, ya. Kemudian linear. Oke. Kita analyze, kemudian check. Nah, ini dia. Check, scale. Oke. Nice. Kemudian kita pindahkan ini ke situ kecuali total ke kotak yang sebelahnya. Sip. Kecuali total. Oke, kita pindahkan. Kemudian kita klik OK saja. Oke. Nah, sini kita akan menemukan data valid atau tidak. Nah, ini 0 ke datanya adalah 66 667 0,67. Sementara data yang di data selanjutnya itu kita akan menemukannya adalah 0,06. Bisa dicek di tabel ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung ke untuk menemukan R tabel. Analyze, T tabel ya. Analyze, kemudian correlate, enggak kan, regulation, susah. Kemudian linear. Sebelum itu kita perlu membuat data baru. Data baru. Saya lupa. New data, kemudian new, kemudian data. Oke. Nah, buat data baru. Nah, di sini ini kita kan sudah menemukan total. Nah, di sini total saja kita blok total. Total dulu dari sini. Oke. Kita kontrol C dulu. Oke, sudah. Terus itu kita pindahkan ke SPSS yang baru kita buat tadi. Oke, kontrol V. Oke, sudah. Nah, kotak yang selanjutnya kita pakai yang ini data X ya. Hanya ini data Y. Totalnya kontrol C. Kita buka eh, ke SPS ini data. Nah, langsung saja kontrol V. Oke.
Sini, clear. Oke, apa nih? Satu. Nah, nggak apa-apa lah. Terus ini kan apa name-nya kita perlu merubahnya menjadi Q1. Menjadi X. Jadi X, kemudian ini menjadi Y. Oke. Kita lihat di data new data sudah menjadi XY ya. Selanjutnya eh, kita klik analyze size bukan relation, kemudian kita pilih linear. Nah, untuk X ini kita masukkan di eh, independent. Apa ini? Sini ya. Nah, kemudian X-nya kita masukkan independent. Oke. Kemudian oke. Oke. Nah, di sini kita sudah menemukan T tabel, F tabel dan T tabel. Nah, ini T tabelnya adalah 5,517. Kemudian F tabelnya adalah 0,926. Nah, oke. Sekarang coba kita pastikan dulu apakah ini berpengaruh atau tidak ya. Data yang kita dapatkan ini apakah berpengaruh atau tidak. Nah, di data SPSS tadi F tabel, T tabel. Oke, kita lihat dulu di T tabel. T tabel ini 1 sampai 20 sampai 200 di sini. Saya agak kewalahan karena orang. Habis itu kita lihat T tabel itu kita melihat di 0,025 atau 0,050 ya. Nah, tadi kita masukkan rumusnya adalah N dikurang 2. Nah, sama dengan 40 tadi N dikurang berarti 38 di kolom yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Adalah 22.02.439. Oke. Tadi inilah data yang kita peroleh. Data R tabelnya. Kita lihat di data SPSS-nya. Data SPSS-nya tadi T tabelnya adalah 5,517. Nah, apakah berpengaruh atau tidak? Nah, di sini kita melihatnya. Oke, 38. Oke. Ah, ternyata data kita berpengaruh. Data kita berpengaruh ya. Ternyata eh, T hitung atau yang tadi kalau data R itu R hitung itu lebih besar daripada T tabel atau R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Nah, yang data yang sebelumnya kita dapat tadi. Nah, selanjutnya ada kita lihat dulu apakah ANOVA ini eh, apakah signifikansinya tuh oke gitu ya atau pas atau tidak gitu ya. Jadi perlu kita lihat di F tabel. Kita cari dulu F tabelnya. Tabelnya lihat, lihat F tabelnya. Tabel. Oke, cara melihat F tabel kita tadi datanya data satu berarti N dikurang 2. Nah, kita lihat tadi data kita 40 dikurang berarti 40 berarti 38. Nah, ini hasilnya adalah 4,10. Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata berpengaruh ya. Ternyata berpengaruh penelitian ini. Nah, atau itu data yang kita peroleh dari eh, kuesioner ya atau sebagainya. Nah, mungkin dari penjelasan video ini
Inilah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kata-kata yang salah atau kalimat-kalimat yang mungkin banyak kesalahan ya. Kemudian eh, dari cara saya menjelaskan ini kurang baik atau masih kewalahan atau masih belepotan itu karena saya masih belajar ya. Untuk kedepannya saya akan berusaha terus ya untuk terus memahami. Saya akan mencoba memahami untuk menggunakan SPSS ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.